Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gini ya Pak Diki. Pak Diki kan kemarin ngabarin saya katanya ingin apa sih diskusi lah atau Betul. ingin melaksanakan coaching gitu terkait beban tugas Bapak di sekolah. Nah, kalau boleh tahu, emang apa Pak yang ingin kita sharingkan hari ini atau coaching hari ini Pak? Nah, gini Pak Dede ya, saya itu kan diberikan tanggung jawab oleh Bapak Kepala Sekolah untuk Betul, menjadi pembina OSIS di sekolah ini. Nah, setelah saya diberi tanggung jawab oleh Pak Kepala itu, saya itu merasa kurang puas ataupun kurang begitu berjalan Pak, anak-anak itu keaktifannya dalam menjalankan tugas mereka itu sebagai anggota OSIS. Nah, makanya kenapa saya itu menghubungi Pak Dede selaku kesiswaan itu ya untuk minta sharing dan inilah coaching untuk masalah ini tuh bagaimana gitu tuh Pak. Oke, berarti Bapak ingin melaksanakan coaching terkait tentang tanggung jawab Bapak di sekolah yang ditugaskan oleh kepala sekolah menjadi pembina OSIS. Terus di dalam satu semester ini Bapak rasakan pengurus OSIS tidak adanya peningkatan, tidak aktif. Mungkin seperti itu ya Pak. Betul Pak. Terus tujuan Bapak setelah coaching ini, harapan Bapak itu seperti apa tuh Pak? Ya harapan saya Pak setelah saya sudah sharing dengan Bapak itu ya bisa lebih meningkatkan keaktifan pengurus OSIS tuh Pak dalam kedepannya. Mungkin semester sekarang kan sudah selesai, nanti semester berikutnya itu saya lebih bisa meningkatkan lagi keaktifan mereka itu Pak. Jadi seperti itu Pak. Itu bagaimana Pak? Oke, kalau boleh tanya Bapak, yang Bapak lihat di dalam satu semester ini kondisi anak pengurus OSIS itu seperti apa sih Bang sebenarnya Pak? Yaitu kondisinya itu Pak, mereka itu yang saya lihat dan perhatikan itu mereka lebih cenderung itu ke dunia mereka sendiri tuh Pak, tanpa mementingkan apa itu tanggung jawab yang sudah dibebankan oleh sekolah ke mereka. Jadi mereka kan sebagai pengurus OSIS harusnya itu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dia percayakan ke dia lah ini gitu kan ke mereka. Tetapi mereka itu acuh tak acuh tuh Pak. Jadi salah satu contohnya kan saya tuh sudah membuat sebuah program tentang OSIS itu salah satunya dari piket gitu, misalkan piket harian. Itu kan sudah dijadwal, diberikan jadwal dalam setiap harinya itu siapa-siapa saja yang jadwal, tetapi itu tidak berjalan Pak. Satu itu kan sebenarnya hal yang menurut saya mereka tuh harusnya harusnya mereka itu menjalankan dengan baik karena sambil mereka bersekolah juga kan setiap hari ya kan seperti. Tapi itu tidak berjalan Pak. Kemudian mereka itu hanya aktif Pak ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu Pak, misalkan ada hari-hari besar, misalkan hari besar Islam, misalkan Maulid Nabi contohnya, itu kan ada kegiatan misalkan pengajian. Nah mereka itu aktif ketika ada kegiatan tersebut, artinya kan mereka hanya aktif itu di dalam program yang berjangka pendek kan. Ketika program jangka panjang itu mereka itu susah Pak untuk melakukan kedisiplinan ataupun yang lain-lain seperti itu Pak. Oh, jadi kondisi anak di dalam satu semester ini anak kurang aktif. Anak aktif itu hanya di program-program jangka pendek yang dilaksanakan satu tahun satu kali. Seperti peringatan Hari Besar Islam, mungkin ya Pak ya, pemilihan OSIS, LDKS. Nah, anak-anak itu bersemangat Pak. Pak. Tapi tidak semangat di kegiatan jangka panjang seperti piket harian ya Pak ya. Lalu setiap satu minggu sekali keliling kelas, mungkin meningkatkan kedisiplinan anak-anak itu tidak terlaksana dengan baik, kurang semangat ya Pak ya. Nah, dalam satu semester ini, Bapak sudah melaksanakan apa saja nih untuk meningkatkan itu sebenarnya? Nah itu Pak, saya itu setiap per 1 bulan sekali itu Pak ada rapat evaluasi Pak tentang kinerja mereka, tentang program-program kita juga itu bagaimana. Nah saya selalu memberikan motivasi lah ke mereka itu, tumbuhkanlah rasa tanggung jawab, disiplin, serta semangat untuk
menjalankan program-program OSIS itu, sehingga kita itu bisa menjalankan program itu dengan sebaik-baiknya Pak. Demi untuk mengembangkan dan memajukan sekolah kita ini. Karena walau bagaimanapun peran OSIS itu Pak sangat penting menurut saya di sekolah, karena sebagai penyambung atau kepanjangan tangan dari guru kan, untuk mereka itu supaya dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, sekolah yang lain minimal gitu. di lingkungan kita ya, seperti itu, satu kecamatan atau satu kabupaten ya, seperti itu ya Pak. Nah, tetapi dengan program Bapak adanya rapat bulanan evaluasi itu, anak ada peningkatan tidak Pak? Nah, jadi peningkatan itu hanya terjadi itu tidak signifikan tuh Pak. Jadi hanya sekedar, biasanya gini Pak, yang saya lihat itu peningkatan itu terjadi hanya di setelah rapat evaluasi tuh Pak. Satu minggu setelah itunya tuh ya sudah, mereka itu kembali ya, tidak apa ya, rasa semangat atau rasa kepercayaan mereka atau tanggung jawab mereka itu sudah mulai menurun lagi gitu Pak. Jadi saya tuh bingung Pak untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu tuh harus bagaimana. Bahkan sampai ada beberapa itu yang mengundurkan diri jadi kepengurusan OSIS Pak. Setelah evaluasi itu. Nah, dengan seperti itu ya Pak, dengan setelah Bapak melaksanakan program rapat evaluasi, lalu malahan adanya penurunan, lalu anak-anak keluar. Nah, Bapak ada meminta kolaborasi dengan guru mapel atau wali kelas atau dengan pimpinan sekolah gitu, enggak Pak? Itu pasti Pak, saya selalu seperti itu Pak. Setiap kali saya punya program, setiap kali saya mau membuat intinya sebuah kegiatan apapun itu yang berkaitan dengan sekolah ataupun melibatkan OSIS itu, saya selalu berkoordinasi dan meminta kerjasama kolaborasi dengan rekan-rekan Pak, ya guru mapel, kemudian wali kelas, terus juga selalu minta pendapat dari kepala sekolah itu, seperti itu Pak. Tetapi kan keadaan mungkin yang belum bisa sinkron itu Pak dengan program-program atau bagaimana, saya itu kadang-kadang kurang mengerti Pak hal seperti itu Pak. Oke. Gini ya Pak, kan ada kondisi yang seperti itu. Nah, Bapak sudah membentuk atau membuat tata tertib khusus untuk pengurus OSIS belum betul Pak? Karena apa? Karena kan anak-anak itu akan terikat, akan melihat aturan yang seperti apa ya, dan semoga saja dengan aturan tersebut bisa merubah sedikitnya kepengurusan OSIS dengan tanggung jawabnya gitu Pak. Nah, mungkin itu saya belum Pak. Nah, mungkin ini juga kan saran yang baik juga, masukan dari Pak Dede buat saya. Karena saya secara tertulis itu pada pengurus OSIS itu belum ada aturan Pak. Aturannya itu mungkin hanya secara Pak. Jadi mungkin kedepannya setelah saya sharing dan pelatihan coaching dengan Pak Dede, mungkin saya akan membuat sebuah peraturan secara tertulis untuk mereka. Mudah-mudahan hal tersebut bisa lebih meningkatkan keaktifan mereka Pak. Amin. Oke. Terus ada lagi nggak Pak menurut Bapak yang Bapak akan laksanakan nih setelah melihat ini, lalu dengan rapat evaluasi yang belum maksimal, anak belum meningkat. Nah, setelah tadi Bapak akan membuat aturan secara tertulis untuk pengurus OSIS. Terus apalagi Pak yang akan Bapak laksanakan setelah coaching ini untuk meningkatkan pengurus OSIS itu Pak? Saya akan ini Pak, lebih inilah intens lagi ke mereka Pak. Dalam artian gini Pak, saya tuh ingin coba berbicara 4 mata per anak gitu tuh Pak, per bidang yang diberikan tanggung jawab ke mereka itu. Pengen tahu gitu ada masalah apa, kendala apa, kemudian usulan apa yang ingin mereka sampaikan atau punya ide apa gitu Pak, sehingga mereka itu lebih aktif lagi. Mungkin lebih spesifiknya itu ke arah ke pendekatan Pak, pendekatan saya ke lebih jauh lah ke mereka Pak. Sejauh ini kan ketika
komunikasi dengan mereka itu hanya sebatas melalui briefing atau rapat setiap bulanan gitu Pak, tanpa adanya penggalian lebih dalam secara individu masing-masing per bidang itu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, sangat luar biasa sekali Pak yang Bapak tadi paparkan. Diskusi hari ini, coaching hari ini sangat luar biasa sekali, sangat memberikan wawasan bagi saya juga selaku coach ya, tentang keosisan. Walaupun berpengalaman kan setiap tahun, setiap semester tantangannya kan pasti berbeda-beda ya Pak ya. Seperti itu. Terus tadi Bapak merencanakan akan melaksanakan rapat bulanan, mengevaluasi bulanan, lalu membuat aturan untuk OSIS, lalu akan berbicara secara khusus kepada pengurus OSIS, empat mata untuk menggali ya Pak keinginan mereka seperti itu. Nah, tadi yang saya dengar dari Bapak itu sangat luar biasa. Terus saya ingin tahu keaktifan anak-anak sekarang dalam satu semester ini, kalau diberi nilai 1 sampai 10 berapa menurut Bapak? Ya sekitar 6 lah nilai Pak. 6. Terus, nah setelah kita melaksanakan coaching, lalu dengan perencanaan Bapak ke depannya di semester depan, nah harapan Bapak keaktifnya meningkat di angka berapa nih Pak, dari angka 1 sampai 10 nih Pak? Ya harapan saya minimal itu keaktifannya itu 8 Pak. 8. Jadi saya naik 2 tingkat gitu, dari 6 ke 8. Harapan saya tidak ini ya. Kalau harapan yang besar saya mah ya bisa ke 10 gitu Pak. Cuma kan butuh proses dan tahapan yang mungkin ada sebuah tantangan yang harus, inilah intinya mah ya 2 strip aja cukup Pak. Oke. Terima kasih. Semoga dengan coaching hari ini Bapak bisa melaksanakan tugas menjadi pembina OSIS menjadi lebih baik dan bisa mengkoordinasikan, melaksanakan, membimbing pengurus OSIS menjadi lebih aktif lagi. Terus harapan Bapak yang tadinya nilainya 6 menjadi 8 akan tercapai, malahan syukur-syukur lebih dari angka 8 seperti itu. Mungkin terima kasih ya Pak atas pertemuan hari ini. Pak, saya yang terima kasih Pak sudah dikasihkan sharing dan masukan-masukan ke saya, itu sangat luar biasa bagi saya Pak. Itu pasti saya akan bukan ditampung lagi, tapi saya akan laksanakan Pak apa yang tadi sudah Bapak masukkan. Saya juga ya terima kasih sebesar-besarnya Pak Dede yang sudah mau memberikan waktunya untuk saya sharing. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.